Pemirsa, sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar hari ini. 3 penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto Kristianto diperiksa sebagai saksi. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta Jumat pagi. 3 penyidik KPK menjadi saksi persidangan. Mereka adalah Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo. 2 diantaranya adalah penyidik yang mengusut perkara yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta rupiah. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku jadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Akan memberikan keterangan yang benar. Ya pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima, semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama terhadap keterangan yang dulu disampaikan pada persidangan tahun 2020. Bahkan kemarin ketika saya tanya pada saudara Rizky, apakah pertanyaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan tahun 2020 dan sekarang itu sama. Ternyata 90% itu sama. Dalam kasus ini, Hasto Kristianto didakwa memberikan uang $57.000 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya. Dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya, karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Apalagi Bang. Ya, sehingga memang dalam waktu dekat kata penyidik ya,
Ya, ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya, nggak tahu. Ya. Selanjutnya, polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan. Ya, sebelumnya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. 2 pekan berselang, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan perbuatan melawan hukum. Kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan mantan model majalah dewasa Lisa Mariana kian berbuntut panjang. Terbaru, Lisa Mariana menggugat RK ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum. Sidang perdana rencananya akan digelar 19 Mei 2025 dengan agenda pemanggilan para pihak untuk mediasi. Isi gugatannya apa sih Pak? Perbuatan melawan hukum, masalah bahwa anak Isya itu anak dari Ridwan Kamil. Sudah ditetapkan siapa? Sudah ditetapkan majelis hakimnya dipimpin oleh Panji Surono, Ibu Dr. Eti dan Rahmawati ya. Tidak ada mediasi sebelumnya Pak atau gimana? Oh, nanti ada ya. mediasi. Prosedur gimana nih? Prosedur gini, kita panggil para pihak dulu. Kalau para pihak itu antara pengetahuan hadir, baru kita menentukan mediator ya. Sebelumnya, Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan RK. Lisa juga diduga telah melakukan manipulasi data. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya, Erintua Damanik dan Mangapul, divonis 7 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan pertimbangan memberatkan vonis adalah keduanya melanggar sumpah sebagai hakim. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut Ketua Majelis Hakim Teguh Santoso, keadaan memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Sementara pertimbangan meringankan vonis, Erintua dan Mangapul bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Usai membacakan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyampaikan terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menerima, pikir-pikir atau mengajukan upaya hukum banding. Dalam kasus ini, jaksa mendakwa 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya menerima suap senilai Rp1 miliar dan Rp3,6 miliar terkait vonis bebas Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama. Ya, sebelumnya pemirsa, ada 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp4,6 miliar. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Mei Rizka Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintua Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai Rp1 miliar dan $308.000 Singapura atau total Rp4,3 miliar. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zaraf Rikard. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Mei Rizka Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaraf Rikard untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas.
Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang Hasto Kristianto, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Syahreza, bagaimana jalannya sidang hingga siang hari ini? Ya, selamat siang siapa dan juga pemirsa. Untuk jalannya sidang terdakwa Hasto Kristianto pada kali ini sudah memasuki menit ingin menuju ke tahap diskors tentunya, dan kami masih menunggu apakah nanti akan ada fakta-fakta menarik tentunya. Namun perlu diketahui Syafa dan juga pemirsa, hari ini ada 3 saksi yang dilakukan pemanggilan oleh pihak JPU KPK, di mana nama-nama tersebut ialah Rosa Purbobekti, ada Rizka Anungnata dan juga Arief Budi Raharjo, yang ketiganya merupakan penyidik KPK untuk bisa memberikan keterangan terkait dugaan suap dan juga pergantian antara waktu dan perintangan penyidikan yang terhadap kasus daripada Harun Masiku yang juga menjerat daripada Hasto Kristianto. Dan kami juga masih menunggu apakah ada fakta-fakta menarik tentunya, meski tadi sempat ada penolakan ataupun protes dari pihak kubu Hasto terkait adanya ketiga saksi yang dihadirkan oleh pihak KPK. Dan dari pihak JPU KPK sendiri menyatakan bahwasanya ini yang dihadirkan ketiga saksi tersebut ini untuk menjelaskan fakta pada peristiwa OTT dan perintangan penyidikan yang menyeret Hasto, dan dimana jika dilihat dari statement dari Majelis Hakim sendiri ini memutuskan agar persidangan tetap dilanjutkan karena ini 3 saksi ini tidak akan mempengaruhi proses pembuktian dan penilaian hukum, sehingga kami masih menunggu apakah nanti ada protes lebih lanjut terkait penambahan saksi yang tadinya hanya 2 dan kini menjadi 3. Siapa dan juga pemirsa, kami masih menunggu apakah nanti menguak fakta terbaru terkait dugaan suap dan juga perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku yang juga menjerat Hasto Kristianto. Namun bisa dipastikan ada 3 saksi pada hari ini dan sidang sudah memasuki masa-masa diskors tentunya. Sementara itu, siapa kembali ke Anda. Ya, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal dunia di atas pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Kepala Daerah Kerja PPIH Arab Saudi mengonfirmasi bila jemaah meninggal memiliki riwayat penyakit tertentu. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal dunia seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal dunia itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal dunia pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kemudian jika ada jemaah yang meninggal di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Kepala Daerah Kerja PPIH Arab Saudi Abdul Basir mengatakan pihaknya telah mendapat konfirmasi bila jemaah meninggal memiliki riwayat penyakit tertentu. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi. Dan sebelum dimakamkan, jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Hingga hari ke-7 pemberangkatan jemaah haji dari tanah air ke Tanah Suci melalui Bandara Madinah tercatat 112 kloter dengan total 44.601 jemaah telah tiba di Tanah Suci.
Dijadwalkan tambahan 19 kloter dengan 7.501 jemaah diberangkatkan dari tanah air melalui Bandara Madinah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini aktivitas jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Gigih Irfan di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Gigih. Nggak bisa seperti ini, kecuali warahmatullahi wabarakatuh, Safa. Ya, Gigih, hingga saat ini sudah ada berapa jemaah haji Indonesia yang telah tiba di Madinah, Arab Saudi? Ya, Syafa dan pemirsa, gelombang kedatangan dari tanah air terus mengalir. 142 kloter dijadwalkan hari ini akan tiba di Madinah. Dari rencana 525 kloter, total 55.160 jemaah tiba di Madinah. Sementara kabar duka menyelimuti Madinah, seorang jemaah haji asal Indonesia wafat di tanah air, di tanah Madinah maksudnya. Nur Fadilah, 45 tahun, warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, meninggal dunia dalam pesawat saat menuju Madinah Kamis pagi 8 Mei 2025 pukul 6.30 waktu Arab Saudi. Nur Fadilah merupakan bagian dari kelompok terbang atau kloter SUB-20 Embakasi Surabaya yang meninggal dunia dalam perjalanan sebelum mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Kepala Daerah Kerja Kadaker Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basit, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya jemaah tersebut dan diketahui almarhumah memiliki riwayat penyakit tertentu. Jenazahnya telah disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi dan dimakamkan di pemakaman baqi. Pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku. PPIH Arab Saudi mengimbau seluruh jemaah, terutama lansia, untuk menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci. Pemerintah terus memantau kondisi fisik jemaah sejak dari embarkasi sebagai bentuk upaya pencegahan dini. Safa dan pemirsa, petugas sektor Bir Ali telah menyiapkan kedatangan jemaah dari Madinah yang selanjutnya akan menjalani rangkaian umroh menuju Mekah. Nantinya akan ada belasan petugas yang menyambut kedatangan para jamaah di Bir Ali. Seperti diketahui sebelum menjalankan ibadah umroh, para jamaah terlebih dahulu mengambil mikot di Bir Ali. Sebelumnya jemaah telah bersiap memakai pakaian ihram dari hotelnya masing-masing untuk selanjutnya berniat umroh. Diimbau bagi jemaah menaati larangan-larangan selama berihram yang disampaikan oleh petugas bimbingan ibadah masing-masing. Syafa. Ya, Gigih, kapan rencananya para jemaah ini akan meninggalkan Madinah kemudian menuju ke Mekah, Arab Saudi? Ya, seperti direncanakan, Syafa dan pemirsa, para jemaah kloter pertama yang akan tiba terlebih dahulu di Madinah dijadwalkan akan berangkat didorong menuju Mekah pada tanggal 10 Mei nanti. Mereka sudah disiapkan nanti oleh petugas, dan petugas di Bir Ali akan menyiapkan seluruh pelayanan selama di Bir Ali. Baik Gigih, kalau kondisi jemaah secara keseluruhan di sana bagaimana dan seperti apa kondisi cuaca di sana? Berbagai aktivitas dimanfaatkan para jemaah calon haji selama berada di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Mereka beraktivitas sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mereka memanfaatkan waktu untuk beribadah, berzikir, dan berdoa. Serta di sini untuk cuaca sendiri terpantau sekitar hampir 39 derajat Celcius di siang hari. Dan diimbau bagi jemaah untuk selalu membawa alat pelindung diri agar tidak terpapar sinar matahari langsung, seperti pakai topi, pakai payung, atau menggunakan kacamata dan sunblock guna menjaga kelembapan tubuh. Syafa. Baik, Gigih, kabarnya ada sejumlah jemaah yang melakukan larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan di Masjid Nabawi. Apa saja dan bagaimana upaya dari para petugas haji dan juga dari pihak setempat agar para jemaah bisa mematuhi segala aturan yang ada di sana? Iya, Syafa dan pemirsa, memang banyak bagi jemaah calon haji yang kurang mengetahui apa larangan-larangan yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Jemaah disarankan untuk mentaati apa-apa saja yang dilarang di Masjid Nabawi, seperti tidak merokok di kawasan Masjid Nabawi, tidak mengibarkan atribut-atribut ataupun banner dari instansi apapun, ataupun tidak boleh mengambil
konten video. Dan kebanyakan jamaah banyak yang tidak banyak, maksudnya beberapa ada yang kurang mentaati peraturan-peraturan tersebut. Baik, terima kasih Gigi Irfan, jurnalis iNews langsung dari Madinah, Arab Saudi, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Sayangnya tak sedikit jemaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel. Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh. Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari Kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Belasan calon jemaah haji asal Majalengka, Jawa Barat yang akan terbang ke Tanah Suci menggunakan kursi roda. Penggunaan kursi roda setelah mendapat rekomendasi Dinas Kesehatan karena mengalami sakit pada bagian kaki. Lima 15 orang calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 6 asal Majalengka harus menggunakan kursi roda saat akan terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Kertajati. Penggunaan kursi roda calon jemaah haji itu telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan karena yang alami sakit pada bagian kaki. Beragam penyebab calon haji yang alami sakit, diantaranya alami kropos pada bagian lutut, hingga kasus kaki tersambar mesin traktor saat di sawah 3 hari sebelum keberangkatan. 3 tahun, sakit apa itu Pak? Kropos atau kropos di bagian lutut, dua-duanya. Jadi ada 2 skema. Pertama ada skema pendamping untuk bagi jemaah haji yang sakit itu, kemudian yang kedua para petugas kami. Sebanyak 450 calon jemaah haji asal Majalengka diberangkatkan melalui Bandara Internasional Kertajati ke Tanah Suci menggunakan maskapai penerbangan Arab Saudi Airlines. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pasangan lanjut usia di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat menabung bertahun-tahun agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya dalam bertani dan berdagang keliling, pasangan lansia ini bisa berangkat haji tahun ini. Rona bahagia terpancar dari wajah pria yang sudah memasuki usia senja ini. Kakek Olip yang berusia 95 tahun begitu bersemangat ketika mencoba memakaikan kain ihram jelang keberangkatannya dalam ibadah haji tahun ini. Pria yang merupakan calon haji tertua di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini akan melaksanakan rukun Islam yang kelima bersama istrinya Wariah yang berusia 75 tahun. Kakek Olip telah menabung bertahun-tahun dari pedagang panganan khas Kecamatan Cililin, yakni wajit dan kerupuk, agar bisa berangkat ibadah haji. Berkat kegigihannya, pasangan lansia ini akan berangkat ibadah haji pada 27 Mei mendatang yang tergabung dalam kloter 2 Bandung Barat. Penghasilan mah jeung eta mah
aya 50.000, aya 40 gitu sehari teh. Siji kesehatan. Nyuwunkeun ka Gusti teh panjang yuswa, sehat. Eta barokah. Tahun ini ada sebanyak 1.157 calon jemaah haji asal Kabupaten Bandung Barat yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Calon haji yang telah lanjut usia atau di atas 65 tahun menjadi prioritas utama dari Kementerian Agama Bandung Barat untuk diberangkatkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, masih di iNews Siang bersama saya Rosalin Gio. Pemirsa, kita ke informasi unjuk rasa ratusan pegawai di sebuah hotel di Depok diwarnai kericuhan. Mereka menuntut gaji dan THR yang belum dibayarkan. Puluhan pegawai sebuah hotel di Depok menggelar unjuk rasa di depan hotel. Mereka memaksa bertemu manajemen hotel untuk mendapat kejelasan terkait hak mereka yang belum dibayar. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi ini digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera membayarkan gaji dan THR para pegawai yang hingga saat ini belum ada kepastian. Unjuk rasa, keras, menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan kita kepada manajemen khususnya dan menyampaikan kepada dinas terkait, yang ini dinas tenaga kerja, yang mana sampai saat ini belum ada respon dari dinas tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gaji kita bulan Maret dan April serta THR itu belum dibayar sama sekali. Ada proses mediasi nggak sih sebelumnya? Jadi sudah kita jalankan bipartit, itu sudah 2 kali semuanya kita jalankan, termasuk dari THR gaji bulan Maret dan April itu kita sudah lakukan negosiasi. Sudah. Aksi unjuk rasa ini sempat. Pemirsa, pengamanan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan masih diperketat. Polisi berjaga di sejumlah titik di sekitar lapas pasca ratusan napi mengamuk dan merusak fasilitas lapas. Kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Polisi pun harus melepaskan tembakan untuk menghentikan kerusuhan. Seluruh ruangan pun sempat dikuasai narapidana. Mereka juga membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Polisi dan TNI langsung mengamankan lokasi. Meski kericuhan terjadi hampir di seluruh bagian lapas, namun petugas pastikan tidak ada napi yang kabur. Pasca kerusuhan, pengamanan di Lapas Narkotika Musirawas, Sumatera Selatan diperketat. Ratusan personel bersenjata lengkap turun untuk mengamankan lapas. Sementara narapidana yang terlibat dalam kerusuhan langsung dikumpulkan di bawah pengamanan khusus. Olah TKP pun telah digelar untuk mengungkap penyebab kerusuhan. Jadi di sini bisa dilihat sendiri di belakang, survei sudah dilakukan. Kemudian dari Satreskrim juga masih melakukan penyelidikan terkait dengan kejadian tadi. Dari Inavis juga sudah melakukan olah TKP dan kemudian nanti ke depan kita akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Petugas berjaga sekaligus membersihkan lapas, lantaran ada 4 ruangan lapas yang rusak, bahkan 1 ruang tunggu pengunjung roboh. Hingga tadi malam, penjagaan di sekitar Lapas Narkotika Kelas 2A ini masih diperketat. Polisi dan TNI terus berjaga di dalam dan di luar lapas. Investigasi telah selesai dilakukan pukul 11 malam, namun hingga kini belum ada yang memberikan keterangan. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A, Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli itu dibantah pihak lapas.
Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada. Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini, Pak, apakah betul, Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin, Pak, lebih panjang, Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, A-News melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai guna membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di kantor Kementerian HAM Jakarta Kamis sore. Ia dan Natalius Pigai menggelar pertemuan tertutup membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer yang telah berjalan di Jawa Barat. Dari hasil pertemuan, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan gagasan Deddy Mulyadi tersebut. Bahkan ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan program pendidikan di barak militer diterapkan secara nasional. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment. Seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara. Nah, prinsip perubahan pola hidup apa sih yang terjadi? Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir
secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan. Baik. Pemirsa, ketahuan mencuri bawang, seorang nenek di Boyolali, Jawa Tengah dianiaya petugas keamanan pasar hingga babak belur. Akibatnya sang nenek terluka parah di kepala dan memar di beberapa bagian tubuhnya. Viral di media sosial, seorang nenek babak belur dianiaya petugas keamanan pasar. Korban terluka parah di kepala dan memar di beberapa bagian tubuh hingga mengeluarkan banyak darah. Peristiwa terjadi di Pasar Mangu, Boyolali, Jawa Tengah. Mulanya, nenek berusia 67 tahun ini datang ke pasar pada pagi hari. Nenek ini kemudian mencuri 5 kg bawang di salah satu kios. Aksi nenek ketahuan pemilik kios dan langsung dibawa ke kantor keamanan pasar. Di sana, nenek pencuri bawang dianiaya oleh sejumlah pria petugas keamanan pasar. Untuk menindaklanjuti kasus ini, polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan. Terhadap 2 pelaku, tadi siang baru diamankan sekitar pukul 13.00 ya, baru saja hari ini kita amankan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Adapun si ibu memang kondisinya dari luka-lukanya memang cukup berat ya, karena ada luka jahitan di kepala itu 3, kemudian memar di bawah mata, kemudian memar di dagu ya, kena pukulan dan pukulan tangan kosong, tidak menggunakan alat. Adapun kepala ibu itu bocor karena terantuk tembok yang ada di pos keamanan. Saking kerasnya pukulan yang diberikan oleh si pelaku ini. Akibat luka yang dialaminya, korban dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Adapun motif nenek mencuri bawang karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar utang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Durensawit, Jakarta Timur dihebohkan dengan temuan tengkorak kepala manusia di plafon rumah yang sedang direnovasi. Tengkorak kepala manusia ini ditemukan warga di plafon rumah saat pekerja merenovasi rumah di Durensawit, Jakarta Timur. Diduga tengkorak tersebut telah lama berada di lokasi. Warga Jalan Nusa Indah 4, Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur digemparkan dengan ditemukannya tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga. Keberadaan tengkorak ini pertama kali diketahui seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi beserta pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia ini sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah, Afdal, mengatakan rumah tersebut dibeli tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait keberadaan tengkorak tersebut. Sementara pemilik rumah yang lama, Imam, mengaku mengetahui tengkorak tersebut namun tidak menyampaikan ke pemilik baru.
Oh, saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal di sini tuh tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2000 COVID 20. Nah, tinggal di sini 2014 sampai 2020. Saya mau pindah dari sini, kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Gitu ya. Tapi memang dulu almarhum bapak atau ibu pun nggak punya kayak gitu. Itu tahu-tahu kok ada, makanya udah saya biarin aja. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemanggilan terkait dengan dugaan kepemilikan ijazah palsu yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis. Keluarga Jokowi dan kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri pada Jumat pagi. Di antaranya adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto. Mereka membawa sejumlah dokumen termasuk ijazah asli Jokowi. Ijazah yang dibawa adalah ijazah SMA dan juga S1. Adapun dalam kasus ini, polisi tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Polisi telah memeriksa 26 saksi, termasuk pengadu, staf Universitas Gadjah Mada, dan sejumlah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ya, kami dipercaya Mbak Doge untuk diutus membawa dokumen ijazah, ya, membawa dokumen ijazah untuk menyerahkan di Bareskrim ini. Jadi sementara hanya diperintahkan seperti itu aja, karena kita sebagai adik ipar dipercaya untuk membawa dokumen ini. Dan sekarang sudah diserahkan ke Bareskrim, dan nanti untuk selanjutnya untuk bisa menerangkan adalah dari penasihat hukum maupun di Bareskrim. Hanya itu aja. Ya, cepat selesai ini dan cepat gamblang itu, ya kan? Ada pesan khusus nggak yang disampaikan langsung dari Pak Jokowi? Tidak ada. Dalam mengantarkan surat? Tidak ada, hanya membawakan dokumen ini aja itu untuk diserahkan ke Bareskrim. Oh iya, keluarga melihat kalau ini bagian ada tindak kriminalisasinya dari pihak itu, kita tidak bisa, ya kita serahkan pihak kepolisian aja nanti. Itu, hanya itu aja. Oke. Thank you ya. Pemirsa, seorang guru bimbel di Depok, Jawa Barat berhasil mendapatkan hadiah mobil dari undian sebuah produk makanan keju di Indonesia. Hadiah mobil ini diberikan sebagai apresiasi kepada masyarakat yang telah berkontribusi membeli produk keju tersebut. PT Mulia Bogaraya selaku produsen produk keju Procis memberikan hadiah 1 unit mobil kepada Nur Husdaifah, warga Depok, Jawa Barat. Nur Husdaifah, konsumen Procis yang berprofesi sebagai guru bimbel ini, tidak menyangka dapat memiliki mobil mewah dari program promo berkah Fantastis Procis Volume 2. Penyerahan hadiah mobil dilakukan oleh Managing Director PT Mulia Bogaraya, Dede Patmawijaya, di sebuah showroom di Kota Bogor. Insya Allah ini jadi berkah buat kami keluarga, karena memang saya dapat mobil, mungkin ini mobil pertama bagi keluarga kami. Alhamdulillah Pak. Ibu menyangka gak bakal ikut undian dapat mendapatkan hadiah ini? Tidak dari awal aja saya masukin, ya udah cuman karena sekedar saya masukin gitu kan, karena memang ada produknya di rumah. Promo berkah Fantastis Procis Volume 2 berhadiah mobil ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah membeli produk Procis. Atau kita sebutnya promosi ini ya, consumer promo ini adalah untuk memberikan kembali kepada masyarakat Indonesia. Dengan scan barcode di dalam kemasan akan ada kode unik. Nah, kode uniknya itu tinggal dimasukkan ke dalam website yang sudah tertera. Kemudian nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik di dalamnya. PT Mulia Bogaraya selaku produsen keju berharap dapat terus berkomitmen untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.